Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @agil_r_saputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Marni Wongso, Legenda Hantu Desa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Marni Wongso Part 1. Legenda Hantu Desa. Desa Dukuh Atas, kisaran tahun 1975. Kala itu siang sudah hampir lewat. Sebut saja Rukmini, seorang ibu muda beranak satu, tampak terperanjat dari tempat tidurnya. Ia yang harusnya mengantar makan siang untuk suaminya di ladang, sepertinya sedikit terlambat. Buru-buru ia bangkit dan menuju ke dapurnya, memasukkan nasi berikut sayur dan lauknya ke dalam rantang. Setelah semuanya siap, ia pun berangkat menuju ladang. Sambil menggendong Nanang, anaknya yang masih berumur 3 tahun itu di punggungnya dengan selendang, ia berjalan terburu menuju selatan desa ini, arah di mana Wagiman suaminya tengah berladang. Rukmini terus berjalan hingga ujung desa dengan tergopoh-gopoh. Ia khawatir pasti Mas Wagiman sudah kelaparan, batinnya sambil terus berjalan. Hingga sampailah ia di persimpangan perbatasan desa. Rukmini tampak menoleh ke sisi kirinya, yaitu ke arah Gumuk Kondang, sebuah lembah yang masih berada di wilayah desa ini. Setelah berpikir sejenak, ia pun mulai membelok dan memutuskan untuk masuk ke dalam lembah itu. Sempat terbersit ragu dalam hatinya, namun ia tak bisa kalau harus memutar melewati jalan yang semestinya terlalu jauh dan pastinya suaminya sudah sangat kelaparan. Untuk itu ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan membelah lembah gondang itu agar bisa lekas sampai di ladang suaminya. Tanpa ia tahu akan ada sebuah petaka yang menantinya di lembah itu. Dengan tergesa, Rukmini berjalan menanjaki lembah itu dengan rantang di tangan kirinya, sebuah sabi di tangan kanannya, dan si kecil Nanang yang tertidur lelap di punggungnya. Tanjakan tak begitu curam, namun landai. Dengan tekad agar cepat sampai, ia terus berjalan hingga akhirnya ketika sampai di puncak lembah, Rukmini yang benar-benar merasa lelah menyandarkan tangannya di sebuah batu besar. Watu Pasung, begitu orang-orang desa menyebutnya, sebuah batu besar yang berbentuk kerucut yang sekaligus menjadi penanda ia telah sampai di bagian tertinggi dari lembah ini. Seraya mengambil nafas sejenak, Rukmini menyandarkan tangannya hingga ketika lelahnya sedikit hilang, ia pun hendak kembali berjalan menuruni sisi lain dari lembah itu. Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan, karena ketika ia hendak berjalan, tiba-tiba saja ada yang memegang tangannya. Sontak, Rukmini langsung menoleh dan terlihatlah sebuah tangan besar dan keriput tengah mencengkeram. Setelah itu tak ada teriakan. Karena yang Rukmini rasakan, semua menjadi gelap gulita. Rukmini tak sadarkan diri. Di ladang, Wagiman tampak kesal tiduran di gubuk ladangnya. Tentu ia menunggu istrinya yang tak juga datang mengantar makanan, tanpa ia tahu apa yang sudah terjadi dengan istrinya. Wagiman terus menunggu dan menunggu hingga sekira 1 jam kemudian, kekesalan yang tadi ia rasakan berubah menjadi kekhawatiran. Istriku kenapa ya? Jangan-jangan anakku rewel, batin Wagiman. Karena sudah kepalang lapar, Wagiman pun memutuskan untuk pulang. Bisa mati kelaparan ini kalau tak pulang.
Katanya seraya memanggul cangkulnya dan berjalan menuju arah pulang. Singkat waktu sampailah ia di rumahnya. Dengan nada sedikit marah, Wagiman memanggil-manggil istrinya. "Dek, dek," ucapnya seraya memeriksa ke seluruh ruangan. Namun rumah tampak sepi. Ia yang tadi masuk lewat pintu belakang pun kini berjalan menuju pintu depan yang ternyata tampak terkunci dari luar. Ini berarti bahwa sang istri sudah pergi. Ia pun kembali ke belakang sambil menyambar ketela rebus di meja makan. Wagiman keluar dari rumahnya. Ia pun berjalan dan bertanya kepada tetangga yang ditemuinya. Dan semua orang berkata bahwa mereka melihat Rukmini. "Ho'o, aku weruh, mau bojone saman mlaku gidul, ngower rantang karung gendong nanang." "Iya, saya tadi lihat istrimu berjalan ke selatan, membawa rantang sambil menggendong nanang." Begitulah rata-rata jawaban yang selalu Wagiman dengar dari para tetangganya. Wagiman yang mulai merasa khawatir, buru-buru kembali menuju ladangnya. Di sini ia masih mencoba berbaik sangka, mungkin istri dan anaknya sudah berada di ladang dan sudah menunggunya. Namun sesampainya ia di ladang, ia tak menemukan istri ataupun anaknya. Wagiman sempat bertanya kepada Lek Sukri, tetangganya yang kebetulan juga sedang berada di ladangnya yang bersebelahan, perihal apakah istrinya sudah datang atau belum. "Ora Ki, aku durung weruh Rukmini tekan kene. Mbok wis to, iki mangan karo aku wae saanane." "Tidak itu, saya belum melihat Rukmini sampai sini." "Mbok sudah to, sini makan saja bareng saya seadanya," jawab Lek Sukri sambil mempersilahkan sisa bekalnya untuk Wagiman. Wagiman sempat mengiyakan ajakan Lek Sukri itu dan duduk berbincang. Semakin lama tentu semakin tak tenang, hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali pulang. Sama seperti tadi, Wagiman masih terus bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya dan jawabannya pun masih sama. Sesampainya di rumah, Wagiman semakin gelisah, istri dan anaknya tak ada. Apa Rukmini minggat ya? Batinnya yang sedikit mempunyai prasangka bahwa istrinya pergi meninggalkannya. Prasangka itu cukup diperkuat mengingat semalam sempat terjadi perdebatan kecil antara ia dan Rukmini. Sedangkan yang mereka perdebatkan pun juga hanya hal sepele dan sudah ketemu solusinya. "Opo goro-goro kuwi yo? Tapi aku kan wis ngalah, oraan nginggo wedhus. Apa gara-gara itu ya? Tapi saya kan sudah mengalah, tak akan memelihara kambing," ucapnya mengingat topik perdebatan semalam karena Rukmini yang tak mau bila suaminya memelihara kambing di belakang rumahnya, bau katanya. Karena tidak ada motif lain di pikirannya, Wagiman pun memutuskan untuk pergi ke rumah mertuanya dengan asumsi bahwa Rukmini dan anaknya berada di sana. Ia pun segera mandi dan bersiap. Sekira pukul 3 sore dengan sepeda kayuhnya, ia pergi ke rumah mertuanya di desa sebelah yang berjarak kurang lebih 2 kilometer. Pikirannya semakin kalut dan ragu, masa cuma gara-gara itu istriku pergi. Batinnya di antara kayuhan sepeda ontelnya itu. Singkat cerita, sekira 30 menit kemudian, sampailah Wagiman di rumah mertuanya. Buru-buru ia masuk, berjabat dan mencium tangan ayah mertuanya yang tampak tengah ngopi santai di ruang tamu. Wagiman terlihat tersentak kebingungan mendengar pertanyaan itu, sampai akhirnya karena tak ada lagi solusi lain selain kejujuran, ia pun memberanikan diri untuk bercerita. Dengan pelan dan hati-hati, Wagiman berbicara kepada mertuanya itu, yang tentu sangat terkejut dan panik setelah mendengarnya. "Pakmu karo ibumu wis diwenehi ngerti durung? Apakah bapak dan ibumu sudah diberitahu?" tanya ibu mertua yang juga ikut duduk di ruang tamu itu mendengar penjelasan dari Wagiman. "Dereng mak, kula wau panik, juk keseso." "Belum bu, saya tadi panik dan tergesa-gesa," jawab Wagiman dengan wajah yang khawatir. Pembicaraan pun tak berlangsung lama karena sang ibu mertua seperti merasakan firasat yang tidak baik tentang hal ini. "Wes saiki kowe muleh, mengko mae karo pake tak nyusul. Sudah, sekarang kamu pulang, nanti bapak dan ibu langsung menyusul," kata sang ibu mertua kepada Wagiman. Wagiman yang semakin dilanda kebingungan pun segera pulang dan langsung melaporkan ini ke Pak Heru, seorang carik atau sekretaris desa di dukuh atas ini.
Menit pun berganti jam, langit mulai meredup, hingga maghrib menjelang, sang istri Rukmini dan si kecil Nanang belum juga kembali. Tampak Wagiman yang masih berada di rumah Pak Carik, wajahnya gelisah dan muram, ditemani Pak Carik yang duduk di hadapannya. "Ora sholat sampean, Kang? Tidak sholat dulu dirimu, Kang?" tanya Pak Heru beberapa saat setelah terdengar azan maghrib yang berkumandang. "Koseklah Mas, sebentarlah Mas," jawab Wagiman seraya terus mengusap-ngusap wajahnya. "Nek meh sholat, kae ning kamar Yosep sing paling resik. Kalau mau sholat, itu di kamarnya Yosep yang paling bersih," ucap Pak Carik yang kebetulan beragama Nasrani itu. Wagiman pun mengiyakan tawaran itu. Seusai azan maghrib, ia mengambil wudhu dan sholat di tempat yang sudah disediakan oleh Pak Carik tersebut. Manusia mana yang bisa tenang? Dalam keadaan ini tak mungkin ia bisa sembahyang dengan hikmat, namun walau sambil terus memikirkan keluarga kecilnya, Wagiman berjuang untuk menyelesaikan sholatnya itu. Sementara di luar, kabar hilangnya istri dan anak Wagiman ini sudah menyebar ke seluruh warga desa yang tentu ikut bersimpati terhadap kejadian ini. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang anak remaja terlihat tengah membicarakan hal ini kepada kakeknya. Remaja itu adalah Sasongko, cucu tunggal Mbah Karso, sesepuh di desa Dukuh Atas ini. Sasongko bercerita tentang kabar hilangnya istri dan anak Wagiman sedari sore tadi. "Kong, wes ngertos durung? Bojo karo anake Kang Wagiman, jarine kok ilang, ket mau sore durung bali. Kek, sudah tahukah kabar hilangnya anak dan istri Pak Wagiman? Katanya sedari sore tadi belum pulang," ucap Sasongko kepada kakeknya yang tengah duduk santai itu. "Weh, kakung kok malah durung ngerti toh? Kapan jare?" "Weh, kakek kok malah belum tahu ya? Kapan memangnya?" ucap Mbah Karso yang sepertinya kurang memperhatikan perkataan dari cucunya itu. "Mau sore jare Kong, durung mulih tekan saiki. Tadi sore katanya kek, belum pulang sampai sekarang," kata Sasongko mengulang perkataannya tadi. Mbah Karso tampak terdiam sejenak, tangannya mengepal-ngepal hingga membunyikan 2 cincin aki yang ia pakai di jari tangan kanannya. "Nang, tulung dundangke bapakmu kono. Kon ngeterke kakung ning omahe Kang Wagiman. Nak, tolong panggilkan bapakmu sana, suruh nganter kakek ke rumah Kang Wagiman," kata Mbah Karso setelah sejenak terdiam. Sasongko pun bergegas ke belakang, memanggil ayahnya yang sedang santai di pekarangan samping dapur. "Pak, kae ditimbali kakung. Kon ngeterke ning omahe Kang Wagiman." "Pak," itu dipanggil kakek, "suruh nganterin ke rumah Kang Wagiman," kata Sasongko kepada ayahnya yang tengah merokok santai itu. Nyoto atau ayah Sasongko pun bergegas keluar menemui bapaknya itu. "Meh ngaruh ke bojone Wagiman yo Pak. Mau tahu kabar istri Wagiman ya Pak?" tanya Nyoto. "Wes njo mangkat, ono sing ra beres iki koyone." "Sudah, ayo berangkat, ada yang tidak beres ini sepertinya," kata Mbah Karso seraya bangkit dari duduknya. Singkat cerita, berangkatlah Mbah Karso dan anaknya itu menuju rumah Wagiman, dan sesampainya di sana, rumah tampak sepi meski lampu-lampu lentera terlihat menyala. Nyoto sempat mengetuknya beberapa kali, namun tidak ada sahutan, sampai akhirnya seorang tetangga depan rumah Wagiman keluar. "Oh, Mbah Karso, Mas Nyoto, madosi lek Wagiman? Saweg wonten griyonipun Pak Carik turine?" "Oh, Mbah Karso, Mas Nyoto, nyari lek Wagiman ya? Katanya sedang di rumah Pak Carik sekarang," kata orang itu. Mendengar itu, buru-buru Mbah Karso mengajak Nyoto untuk segera ke rumah Pak Carik, membuat Nyoto sedikit heran dan bertanya-tanya apakah hal yang sebenarnya terjadi sehingga membuat Mbah Karso seresah itu. Berjalanlah mereka menuju rumah Pak Carik hingga sesampainya di sana, benar saja, Wagiman memang berada di sana dengan mata sembab dan wajah yang kebingungan. "Monggo pinarak Mbah Karso, Pak Nyoto." "Silahkan masuk Mbah Karso, Pak Nyoto," sambut Pak Carik. "Sampun mireng Mbah, kawula nggih sampun lapor kalian Pak Lurah, polisi, ugi saweg perjalanan dugi mriki." "Sudah mendengar ya Mbah?
Saya juga sudah lapor Pak Lurah, polisi juga sedang perjalanan menuju ke sini, kata Pak Carik, membuka pembicaraan kepada Mbah Karso. Ho'o, aku wis ngerti mau malah dikandani putuku, nek wagiman lilo tak riwangi nganggo coro lawas yo, aku ngerasa koyone kok ono sing ora beres. Iya, saya sudah tahu dari cucuku, ini kalau wagiman rela, saya bisa membantu dengan cara lama ya. Saya merasa ini ada yang tidak beres, ucap Mbah Karso sambil menoleh ke arah wagiman yang juga duduk di dalam satu ruangan itu. Nggih Mbah, keleresan, matur nuwun sanget. Penting bojo kalian anak kula inggal-inggal wangsul Mbah. Iya Mbah, kebetulan saya sangat berterima kasih. Yang penting anak dan istri saya bisa segera pulang Mbah. Lajeng pripun menika Mbah? Pin bojo kalih anak kula saged wangsul? Wonten pundi kula kedah madosi? Lantas bagaimana ini Mbah? Agar istri dan anak saya bisa pulang? Dan di manakah saya harus mencarinya? Tanya Wagiman lagi. Wes ojo sumelang. Aku yakin bojo karo anakmu isih ning desa iki. Nanging pancen lagi diumpetke. Mengko tak wenehi pitunjuk. Sudah, tidak usah khawatir. Saya meyakini bahwa istri dan anakmu masih berada di desa ini. Tapi memang sedang disembunyikan. Nanti saya kasih petunjuk. Jawab Mbah Karso, mencoba untuk menenangkan Wagiman yang gelisah. Dan setelah itu Mbah Karso pun mulai sedikit bercerita. Yang pada intinya Mbah Karso sebenarnya tahu bahwa ini akan terjadi, namun karena beliau juga tak bisa menebak siapa orang yang akan menjadi korbannya, maka inilah yang terjadi. Semua berawal dari diperbaikinya Belik Kali Lanang, sebuah kamar mandi umum tua di bagian utara desa ini. Karena konon penunggu di Kali Lanang itu tak suka bila tempatnya dipugar, maka terjadilah hal ini. Nyoto, Pak Carik, dan Wagiman tampak menyimak dengan seksama kilasan penjelasan dari Mbah Karso yang mungkin agak tidak masuk akal itu. Hingga beberapa saat kemudian cerita itu pun terhenti karena rombongan aparat kepolisian yang datang untuk menindaklanjuti masalah ini. Singkatnya, polisi mulai menanyai Wagiman perihal kronologi kejadian, begitu juga dengan saksi-saksi yang sempat melihat Rukmini dan Nanang di siang tadi. Dan setelah itu mereka pun bersiap untuk melakukan pencarian. Dibantu oleh para warga bersama aparat, mereka mulai menyisir jalan. Diawali dari rumah Wagiman tentunya, dan merunut ke selatan sesuai keterangan para saksi yang terakhir melihat Rukmini. Riuh cahaya api dan senter di malam itu, berbondong-bondong mereka menapaki jalan desa. Begitu juga dengan Nyoto dan Mbah Karso yang terlihat ikut meski berada di barisan paling belakang. Orane ketemu wengi iki, wes to. Sudahlah, tidak mungkin ketemu malam ini, kata Mbah Karso kepada Nyoto dan sebagian warga yang berada di bagian belakang. Ora kabeh moto iso ndelok. Tidak semua mata bisa melihat, kata Mbah Karso lagi. Dan benar saja memang kata Mbah Karso, setelah sekira hampir 5 jam pencarian, tanda-tanda keberadaan Rukmini dan anaknya Nanang tak juga muncul. Sampai akhirnya, sekira pukul 3 dini hari, atas arahan dari pihak kepolisian, mereka pun memutuskan untuk menunda pencarian ini. Wagiman hanya bisa pasrah dan berharap agar anak dan istrinya itu baik-baik saja dan bisa segera pulang. Wes, kowe sing tenang. Aku janji sesuk kowe bakalan kumpul meneh karo keluargamu. Nanging sesuk-esuk kowe moro ning omah yo, goleki karo aku. Sudah, kamu yang tenang. Saya janji besok kamu akan berkumpul dengan keluargamu lagi. Tapi besok pagi kamu datang ke rumah ya. Kita akan cari bersama, kata Mbah Karso kepada Wagiman di halayak beberapa saat setelah para aparat pulang. Singkat cerita, keesokan harinya para warga sudah berkumpul di depan rumah Pak Carik, menunggu pihak kepolisian yang berjanji akan datang pagi ini untuk melakukan pencarian lagi. Mbah Karso yang baru datang bersama Nyoto langsung mengajak orang-orang untuk segera berangkat. Jo, ndang mangkat. Ayo segera berangkat, kata Mbah Karso kepada Wagiman dan orang-orang yang berada di depan rumah Pak Carik itu. Boten nenggo polisi rien, Mbah? Tidak nunggu polisi dulu, Mbah? Tanya para warga kepada Mbah Karso itu. Rasah kesuwen, tur geneh aku wis ngerti gambaran panggone.
Tidak usah terlalu lama, lagi pula saya sudah tahu gambaran tempatnya, ucap Mbah Karso. Ayo saiki ndang budal ning Gumuk Gondang. Ayo sekarang kita berangkat menuju Lembah Gondang, kata Mbah Karso lagi. Kalau memang Rukmini dan anaknya disembunyikan oleh lelembut, harusnya Kalilananglah yang menjadi tujuan mereka saat ini. Namun memang kenyataannya tak ada yang bisa atau berani membantah Mbah Karso, walau orangnya sedikit kaku, tapi omongannya selalu benar. Detik itu juga, para warga segera menuju Lembah Gondang. Berbondong-bondong mereka berjalan menuju lembah keramat itu dengan pikiran yang masih gamang, terutama Wagiman yang lebih sering diam dan terkesan manut-manut saja. Singkat cerita, sampailah mereka di jalan setapak yang membelah sepeta kebun persil sebagai jalan masuk terdekat menuju Lembah Gondang itu. Dengan jalan yang kian menanjak, yang berarti mereka sudah memasuki wilayah di Lembah Gondang. Di sini Mbah Karso mulai melempar-lemparkan butiran garam, seraya bersiul aneh. Mbah Karso memanggil-manggil nama Rukmini. Rukmini, Rukmini, muliho, iki wis tak petuk. Rukmini, Rukmini, pulanglah, kami sudah menjemputmu, ucap Mbah Karso di sepanjang jalan menanjak di lembah itu. Hingga sampailah mereka di Watu Pasung, sebuah batu besar berbentuk kerucut yang sekaligus menjadi penanda bahwa mereka sudah berada di bagian tertinggi lembah ini. Wagiman yang sedari tadi berada di barisan depan, seketika pandangannya tertuju oleh sesuatu, sebuah benda putih yang tergeletak di sisi semak samping batu besar itu. Ia bergegas berlari meninggalkan rombongan, dan dari jarak yang tak begitu jauh, Wagiman pun berteriak. Iki rantangi, teriak Wagiman yang ternyata telah menemukan rantang milik istrinya. Orang-orang bergegas menghampiri. Terlihat Wagiman yang wajahnya berubah sedih, sampai akhirnya Mbah Karso menyuruhnya untuk membuka rantang itu. Coba rantangnya dibuka. Coba bukalah rantang itu, kata Mbah Karso. Dengan gemetar Wagiman membuka rantang itu yang ternyata sudah kosong. Ada sedikit sisa-sisa butiran nasi dan lauk di dalamnya, seperti telah ada yang memakannya. Alhamdulillah, ucap Mbah Karso tiba-tiba. Kuwi sing mangan bojomu dadi tenang wae. Bojomu mesti isih urip. Makanan itu sudah dimakan oleh istrimu, jadi tenang saja. Istrimu pasti masih hidup, kata Mbah Karso. Lajeng anak kula pripun, Mbah? Lantas bagaimana dengan anak saya, Mbah? Tanya Wagiman dengan nada bergetar. Slamet, anakmu mesti slamet. Nanging bojomu kudu ketemu dhisik. Yen bojomu wis ketemu, aku lagi iso weruh nang di anakmu. Selamat, anakmu pasti selamat. Tapi istrimu harus terlebih dahulu ditemukan. Kalau istrimu sudah ketemu, baru aku bisa melihat di mana anakmu, ucap Mbah Karso, seraya menabik Wagiman yang terduduk lemas. Terik mentari menjelang siang mulai menyinari lembah itu, biasanya menerobos di sela-sela pepohonan, dan di sini pencarian pun kembali dimulai. Mbah Karso kini terlihat membakar sabut kelapa dan satu buah kemenyan yang diambil dari sakunya. Sempat terjadi angin kencang dikala kemenyan itu terbakar, dan Mbah Karso pun kini berdiri dengan mimik tak biasa dan matanya yang memerah. Marni Wongso, aku ngerti iki kelakuanmu. Yen kowe orang balekno anak putuku, tak obrak-abrik raimu. Marni Wongso, aku tahu ini adalah perbuatanmu. Jika kamu tidak mengembalikan anak cucuku, akan kuobrak-abrik wajahmu, teriak Mbah Karso dengan gahar dan penuh amarah di antara lebatnya angin yang tertiup di lembah itu. Semua orang terdiam yang agaknya masih tak paham dengan apa yang Mbah Karso sedang upayakan. Sampai akhirnya, di saat angin mulai melandai tenang, samar-samar terdengar suara. Tolong. Begitulah suara yang saat itu terdengar. Wagiman yang sepertinya mengenali suara itu, kini tampak menoleh-noleh untuk mencarinya. Dek, Rukmini, kue nang di? Dek, Rukmini, kamu di mana? Teriak Wagiman menyahut suara minta tolong itu.
Sampai akhirnya ada salah satu orang yang melihatnya. Kai, koyone ning kulon wit melinjo. Itu, sepertinya di sebelah barat pohon belinjo, ucap salah satu warga. Buru-buru semua orang menghampirinya dengan Wagiman yang langsung berlari menuju pohon yang hampir berada di tebing itu. Dek, ucap Wagiman yang langsung memeluk istrinya. Akhirnya Rukmini berhasil ditemukan. Tapi ini belum cukup karena si Nanang kecil tak ada di situ bersama ibunya. Nanang, kata Rukmini yang masih terlihat linglung. Nang di Nanang, nang di dek. Di mana Nanang? Di mana dek? Ucap Wagiman kini sambil menepuk-nepuk pipi istrinya itu. Namun di sini Mbah Karso mencegahnya. Wes, saiki digawa bali sik. Mesake kuwi isih bingung. Pokoke dino iki Nanang iso ketemu. Sudah, sekarang bawalah dia pulang terlebih dahulu. Kasihan, masih linglung. Pokoknya hari ini Nanang bisa ditemukan, kata Mbah Karso kepada Wagiman. Setelah sejenak mengusap air matanya, Wagiman pun mengajak istrinya itu bangkit dan beranjak. Ayo muleh, ucapnya seraya merangkulkan tangan istrinya ke belakang lehernya. Dan setelah itu mereka semua pun pulang meninggalkan lembah itu. Rukmini tampak linglung dan tidak bisa diajak komunikasi sama sekali. Hanya nama Nanang yang keluar dari istri Wagiman itu di sepanjang perjalanan dari lembah hingga sampai ke rumahnya. Singkat cerita, sampailah Rukmini di rumahnya, tampak bapak dan ibu serta mertuanya yang sudah menunggu kedatangannya sedari tadi. Begitu juga dengan Pak Lurah dan perangkatnya bersama para warga yang tentu ingin mengetahui keadaan Rukmini itu. Rukmini yang terlihat kotor dan lusuh pun segera dibersihkan dan direbahkan di dalam kamarnya. Tampak kini ibunya, mertua Wagiman, tengah menyuapinya seraya memintanya untuk mengingat nama Tuhan. Tentu masih timbul pertanyaan, di manakah si kecil Nanang? Mengapa yang ditemukan hanya Rukmini saja? Berkali-kali mereka mencoba bertanya, namun masih seperti tadi, Rukmini linglung dan tak bisa diajak untuk berkomunikasi. Terkadang ia diam dan tiba-tiba mendadak menangis memanggil-manggil nama anaknya. Sampai akhirnya Mbah Karso datang, membawa kendil kecil dan memberikan airnya untuk diminumkan kepada Rukmini. Iki diombeke, ben pikirane dang bali. Ini diminumkan agar pikirannya segera kembali, kata Mbah Karso kepada Wagiman, seraya menyodorkan kendi kecil berisi air itu. Rukmini pun meminum beberapa teguk air yang dibawakan oleh Mbah Karso itu, sampai akhirnya tak selang beberapa lama setelah ia meminum air itu, Rukmini mulai memuntahkan cairan hitam, yang diikuti oleh kesadarannya yang mendadak pulih beberapa menit kemudian. Mas, ucap Rukmini pertama kali, yang langsung memeluk Wagiman dan menangis sejadi-jadinya. Nanang digawa mlayu karo wong wedok nggo klambi putih, Mas. Nalikane aku lewat gumuk gondang. Nanang dibawa lari oleh wanita berbaju putih, Mas, ketika aku melewati lembah gondang, kata Rukmini dengan tangisnya yang kini tak terbendung. Semua orang mencoba menenangkannya, sampai akhirnya setelah ia mulai terkendali, perlahan ia menceritakan apa yang terjadi waktu itu. Semua terjadi di luar nalar. Siang itu di Watu Pasung, setelah Rukmini melihat tangan keriput mencengkramnya itu, ia sempat tak sadarkan diri dan kembali terbangun dalam keadaan langit yang sudah berubah gelap. Lembah yang ia lewati di siang hari itu menjadi malam hari hanya dalam satu kedipan mata saja. Mengapa hanya dalam satu kedipan mata saja? Karena saat itu setelah sadar dari pingsannya, Rukmini sempat menyentuh rantang yang tadi dibawanya masih hangat. Itu menandakan ada jeda yang tak begitu lama, mengingat ia memang mengambil sayur itu langsung dari tungku yang tentu masih terhangatkan oleh arang yang membara dari tungku itu. Kala itu, Nanang juga masih berada dalam gendongan, masih tertidur pula seperti tadi, meski waktu itu posisinya sudah berubah menyamping yang mungkin diakibatkan oleh ia yang sempat roboh. Sampai akhirnya tiba-tiba datanglah seorang wanita berbaju putih dengan wajah aneh menarik Nanang beserta selendangnya dari gendongan Rukmini dan berlari pergi meninggalkannya.
semua terjadi begitu cepat. Baru setelah itu Rukmini yang sudah benar-benar sadar dan melihat anaknya dibawa lari, langsung mengejarnya. Rukmini sempat mengambil sabit yang ia sandarkan di sisi watu pasung itu, dan segera berlari menuju arah di mana wanita yang membawa anaknya itu pergi. Entah berapa kali dan berapa lama Rukmini berlari untuk mengejar sosok wanita yang membawa anaknya itu, yang jelas pelariannya seperti berputar-putar di daerah itu saja, dan selalu kembali lagi di watu pasung. Bersama dengan itu keringat dingin mulai keluar, tubuh Rukmini gemetar karena memang hari ini ia belum sempat makan. Akhirnya di tengah keadaan yang kacau itu, ia mencoba untuk menalarkan pikirannya. Aku masih ingin bertemu anak dan suamiku, jangan sampai aku mati di sini. Batinnya seraya membuka rantang dan memakan bekal yang ia bawa untuk suaminya itu. Sampai akhirnya setelah ia cukup menjernihkan pikirannya, ia memutuskan untuk istirahat dan dalam ketidakmasuk akalan ini, Rukmini mencoba untuk tidur, berharap ia akan bangun di esok hari dan akan pulang mencari bantuan ketika langit sudah terang. Tapi dalam 2 hari 1 malam ia berada di lembah itu, nyatanya menurut ceritanya, Rukmini tak pernah bertemu matahari. Ia yang mencoba keluar dari lembah itu pun serasa terjebak, karena kemanapun ia berjalan, ia selalu kembali di watu pasung, hingga akhirnya ia ditemukan siang tadi. Kembali ke keadaan Rukmini sekarang. Alhamdulillah kesadarannya sudah sepenuhnya pulih, beruntung ia masih bisa ditemukan, namun itu tidak serta-merta membuat keluarganya lega dan gembira, karena masih ada si kecil Nanang yang masih belum ditemukan. Terus anak kula pripun, Mbah? Pripun? Tasih sakit ketulung toh? Terus bagaimana dengan anak saya, Mbah? Bagaimana? Masih bisa tertolong kan? Tangis Magiman pemegang tangan Mbah Karso yang juga berada dalam kamar itu. Wes, kowe sing tenang. Marni Wongso iku ket biyen pancen tresna karo bocah cilik, dadi ora bakal tega. Pokoke dina iki kudu ketemu. Sudah, kamu yang tenang. Marni Wongso itu memang dari dulu sayang dengan anak kecil, jadi dia tidak akan tega. Pokoknya hari ini harus ketemu, kata Mbah Karso memegang pundak Wagiman. Saestu Mbah, saestu nggih, kula nyuwun tulung tenan niki. Beneran Mbah, beneran ya. Saya minta tolong dengan sangat. Wagiman memohon. Iyo, percaya karo aku. Iya, percayalah denganku, jawab Mbah Karso. Mendengar kata-kata Mbah Karso barusan, setidaknya pihak keluarga pun agaknya masih merasa punya harapan. Hingga pembicaraan itu pun terpotong oleh suara kendaraan yang terdengar di depan rumah Wagiman yang masih ramai dengan para warga. Itu adalah para aparat kepolisian yang harusnya datang pagi tadi. Bisa-bisanya mereka baru saja tiba di jam yang zuhur saja sudah terlewat 1 jam. Itu saja setelah diberitahu oleh Pak Carik yang datang ke kantor polisi dan mengatakan 1 korban sudah ditemukan. 2 orang perwakilan dari pihak yang berwenang pun masuk, menyalami pihak keluarga, dan mulai menanyakan bagaimana keadaan saat ini. Dan di sini sepertinya Mbah Karso agak merasa kesal dan mulai sedikit menyindirnya. Sakjane lehmu nyambut gawe ki mlebune jam piro? Kok iso yahmene lagi wae teko? Apa saking okehe gaweanmu? Sebenarnya kalian itu kalau masuk kerja jam berapa? Kok bisa jam segini baru datang? Apa saking banyaknya pekerjaanmu? Kata Mbah Karso dengan tegas dan menohok. Mendengar kata-kata dari Mbah Karso tadi, pihak aparat terlihat gelagapan dan berdalih bahwa di polsek setempat masih kekurangan anggota dan harus menunggu bantuan dari pusat untuk melakukan pencarian yang mumpuni. Mbah Karso hanya menganggukkan kepalanya saja mendengar penjelasan itu, seraya berjalan keluar dan mempersilahkan pihak aparat itu untuk memeriksa keadaan Rukmini. Di luar, Mbah Karso dihampiri oleh para warga yang kini mulai banyak mengajukan pertanyaan seputar semua ini. Yo mergo kali lanang dipugar, Marni Wongso, lelembut sing tunggu wit rembesi ning dhuwur kali lanang kae, nesu omahe diobrak-abrik. Ya karena kali lanang diperbaiki, Marni Wongso, lelembut penunggu pohon trembesi di atas kali lanang itu marah, rumahnya merasa diobrak-abrik, terang Mbah Karso.
Lantas kapan dan di mana pencarian Nanang akan dimulai? Menurut Nalar, harusnya pencarian dilakukan saat ini juga dan tentu akan terpusat di Lembah Gondang sesuai dengan di mana Rukmini ditemukan. Namun di sini Mbah Karso justru mengatakan sebaliknya dan akan memulai pencarian malam ini di Kali Lanang. Mengko bengi, lumpukno wong-wong gawe njogo omahe Giman, jo aku njaluk cah songo wae melu aku metuk Nanang ning Kali Lanang. Nanti malam kumpulkan orang-orang untuk menjaga rumah Wagiman dan saya meminta 9 orang saja ikut saya menjemput Nanang di Kali Lanang. Jelas Mbah Karso kepada warga. Ya wis aku tak mulai, tak adus dhisik, ojo lali mengko bengi bar isya padha nglumpuk ning kene. Ya sudah, saya pulang dulu, mau mandi dulu, jangan lupa nanti malam kita semua berkumpul di sini, ucap Mbah Karso, seraya berjalan meninggalkan rumah Wagiman. Singkatnya, perwakilan aparat yang sepertinya sudah selesai memeriksa keadaan Rukmini pun keluar dan langsung memberi komando untuk melaksanakan pencarian Nanang saat ini juga di Lembah Gondang. Para warga yang sebenarnya lebih percaya dengan Mbah Karso pun tampak diam dan bimbang karena diminta juga oleh pihak kepolisian untuk membantu pencarian ini dimulai dari Lembah Gondang. Namun mereka semua tak berani menyanggahnya ataupun mengarahkan pihak yang berwenang itu untuk memindahkan lokasi pencarian ke Kali Lanang. Karena tidak masuk akal juga mengingat Lembah Gondang berada di bagian paling selatan desa, sedangkan Kali Lanang berada di bagian utara. Hingga akhirnya sebagian warga yang merasa tak enak dengan pihak kepolisian pun ikut melakukan pencarian di Lembah Gondang. Dan mungkin memang betul yang dikatakan oleh Mbah Karso, karena pencarian yang dilakukan di lembah itu hingga pukul 8 malam, nihil tak membuahkan hasil. Sampun Pak, rampungi mawon. Niki dugi bodo kucing boten bakalan kepanggih. Sakniki pasrahke warga mawon, warga ajeng beto cara lawas, kados wau madosi Rukmini. Sudah Pak, sudahi saja pencarian ini. Ini sampai lebaran kucing pun tidak bakalan ketemu. Sekarang serahkan saja kepada warga, kita akan menggunakan cara lama, seperti tadi ketika warga menemukan Mbak Rukmini, kata para warga yang sudah lelah berbasa-basi dalam pencarian itu. Singkatnya, tim pencarian dari kepolisian dan sebagian warga yang ikut di lembah itu pun kembali ke rumah Wagiman dan berkumpul di sana. Di rumah itu kini tampak Mbah Karso sedang mempersiapkan 9 orang termasuk dirinya. Seperti yang sudah direncanakan tadi siang, mereka semua dipilih untuk membantu Mbah Karso melakukan pencarian ke Kali Lanang. Terjadi sedikit drama ketika Wagiman ingin memaksa ikut dalam pencarian itu. Wajar saja, karena sebagai seorang ayah, ia tentu ingin ikut menyelamatkan anaknya. Namun dengan tegas Mbah Karso tidak mengizinkannya, karena menurut Mbah Karso, di sana, di tempat sekarang anaknya itu disembunyikan, dibutuhkan orang dengan emosi yang stabil. Singkat cerita, setelah doa dan zikir bersama, 9 orang itu pun berangkat menuju Kali Lanang sekira hampir tengah malam. Wirid terus yo, ojo mandek nek aku karo bocah-bocah iki durung gawa Nanang mulih. Teruslah berzikir ya, jangan berhenti bila kami belum pulang membawa Nanang kembali, kata Mbah Karso seraya beranjak dari rumah Wagiman. 9 orang itu berjalan menuju utara desa dengan obornya masing-masing, menghampiri Marni Wongso di Kali Lanang untuk menjemput Nanang yang telah disembunyikan. Mbah Karso berada di depan, membawa bejana kecil yang berisi garam kasar dengan indera pengecapnya yang tak henti berzikir. Dan sampailah mereka di jalan menurun yang sedikit terjal, membuat mereka harus berhati-hati menuruni jalan batu yang cukup licin itu, dan kini tampaklah sebuah pohon trembesi, pohon besar yang memayungi sebuah kamar mandi umum tua yang akrab disebut Kali Lanang itu. Dengan sedikit menyingkirkan pecahan batu bata yang agak berserak, Mbah Karso memberi perintah agar semua orang segera duduk bersila. Ayo podo jagong silo, ojo melayu lan ojo tumindak nek durung tak perintah yo. Ayo semua duduk bersila, jangan lari dan jangan bertindak bila belum saya perintah ya, kata Mbah Karso kepada semua orang yang ikut dengannya itu. Dan ritual pun dimulai. Hampir mirip seperti apa yang dilakukannya di Lembah Gondang tadi,
Mbah Karso mulai mengeluarkan sabut kelapa dan satu buah kemenyan dari sakunya yang lalu ia bakar seraya mengucapkan mantra-mantra berbahasa Jawa Kawi. Dan seperti siang tadi juga, seiring kemenyan yang sedang terbakar, angin pun bertiup dengan kencang dan mengombang-ambingkan daun pepohonan dan menimbulkan hawa yang cukup mengganggu. Hingga akhirnya muncullah suatu pertanda, diawali dengan suara pekik tawa seorang wanita terdengar di antara angin kencang itu, membuat orang yang berada di belakang Mbah Karso serentak menundukkan kepalanya. Mbah Karso yang semula duduk kini segera berdiri setelah mendengar suara itu, seraya memegang bejana kecilnya dan melihat ke atas. Mbah Karso pun mulai berbicara. Marni Wongso, teriak Mbah Karso. Balekno bocah kuwi dudu hakmu. Kembalikanlah anak itu, dia bukan hakmu, teriak Mbah Karso lagi di antara suara tawa yang masih terdengar itu. Mbah Karso mulai mengambil garam kasar dari bejananya dan melemparkannya ke langit-langit, di mana sosok Marni Wongso itu ternyata tengah berdiri di atas batang pohon trembesi yang ada di depan mereka sambil masih tertawa-tawa. Mbah Karso kembali lagi melempar garamnya yang kali ini sepertinya tepat mengenai tubuh dari sosok Marni Wongso itu. Sekejap suara pekik tawa itu berubah menjadi teriakan dan erangan yang membuat 8 orang di belakang Mbah Karso yang semula bersila tampak terperanjat dan melihat ke atas. Semua orang di belakang Mbah Karso terkejut saat melihat wujud asli Marni Wongso itu yang mirip kuntilanak, berbaju putih namun dengan tinggi yang tak wajar. Lek Sukri, salah seorang dari rombongan itu tampak ketakutan dan seperti ingin berlari, namun untung saja tangannya segera diraih oleh Pak Sobari, salah seorang yang juga ada di tempat itu. Ojo melayu, Lek. Jangan lari, Paman, kata Pak Sobari seraya sigap memegang tangan Lek Sukri yang ketakutan. Mbah Karso terlihat kehilangan konsentrasi dan menoleh ke arah orang-orang yang ada di belakangnya. Tenang, ucap Mbah Karso di antara teriakan dan erangan si Marni Wongso itu. Apa iku, Pak? Apa itu, Pak? Kata Nyoto, anak Mbah Karso yang ternyata juga ikut dalam ritual itu. Wes menengsek, sudah diam dulu, jawab Mbah Karso bersamaan teriakan Marni Wongso yang mulai melirih dan berubah menjadi tangisan. Suasana masih mencekam dengan tangisan Marni Wongso yang kini terdengar oleh 9 orang di area Kalilanang itu. Entah garam apa yang dilempar oleh Mbah Karso tadi sehingga membuat Marni Wongso tampak merintih kesakitan. Dan untuk kesekian kalinya, Mbah Karso kembali berbicara dengan kepalanya yang masih menghadap ke atas, memandang tajam sosok kuntilanak berbadan besar yang tengah menangis itu. Piye, isih arek ngayal pura? Kowe biyen wis tak luwehke manggon ning pelik iki yo. Saben Selasa kliwon ya tak sajeni, nanging kowe kok malah ngrumangsa nguasani panggon iki. Beli iki nggone kabeh warga desa kene. Wong meh diapi-api ben iso tetep dinggo kok malah diangel-angel. Malah saiki kowe arep jupuk lan nyilakani bocah saka desa kene. Wes saiki balikke bocah kuwi. Bagaimana, masih mau ngeyel tidak? Dahulu kamu sudah kubiarkan tinggal di tempat ini, setiap Selasa kliwon juga kuberi sesaji. Tapi kamu malah merasa menguasai tempat ini. Tempat mandi ini adalah milik semua, juga milik warga desa sini. Orang mau dibenahi biar tetap bisa digunakan kok malah dipersulit. Malah sekarang akan mencelakakan dan mengambil anak desa sini. Sudah, sekarang kembalikan anak itu, ucap Mbah Karso dengan gaya ketusnya memarahi si Marni Wongso yang masih menangis itu. Marni Wongso masih terus saja merintih setelah mendengar kata-kata dari Mbah Karso itu. Beliau yang tampaknya menunggu jawaban dari si Marni, sempat-sempatnya menyalakan sebatang rokok dan menawarinya kepada orang-orang yang kini tengah meringkuk dan saling berpelukan di belakang Mbah Karso. Ngerokok? Toleh Mbah Karso sejenak kepada 8 orang di belakangnya itu. Hingga akhirnya setelah beberapa isapan Mbah Karso menunggu jawaban, ia pun kembali marah-marah. Cukup lucu sebenarnya, seorang manusia yang memarahi lelembut sampai takut dan menangis. Heh, kowe iki krungu ora to sakjane? Pancen celeng. Nek kowe ngergani aku, kowe bakalan tak regani yo. Wenehi ati malah ngerogoh tai. Pisan meneh aku omong,
Balekno bocah kuwi. Nek ora tak rungkatno uwit iki. Wes, aku ra peduli. Heh, kamu itu sebenarnya mendengarkan apa tidak? Memang babi. Kalau kamu menghargai saya juga akan menghargaimu ya. Dikasih hati malah minta tai. Sekali lagi aku bicara, kembalikan anak itu. Kalau tidak, akan kurobohkan pohon ini. Aku tak peduli, kata Mbah Karso yang seketika membuat rintihan Marni Wongso sedikit meninggi. Sampai akhirnya di antara rintihan dan suara gaduh di atas pohon itu, terdengar tangis seorang bocah. Ya, bocah itu adalah Nanang. Mbah Karso sigap langsung meminta 8 orang di belakangnya itu untuk segera mendekat ke mulut kolam. Cepet medun ning kolah. Cepat turun ke kolam, kata Mbah Karso memberi komando dan segera 8 orang itu buru-buru menuruni tangga. Namun belum selesai dan sampai mereka di bibir kolam, tiba-tiba, biur, seorang bocah terlempar dari atas pohon trembesi itu dan tercebur ke dalam kolam kali lanang yang sedalam kurang dari 1 meter itu. Mbah Karso masih berada di atas, sedangkan 8 orang yang kini sudah di dekat kolam sempat merasa kebingungan. Sampai akhirnya, Ustadz Sukar, salah satu dari orang itu, sigap menceburkan dirinya ke kolam dan mengangkat Nanang yang hampir tenggelam. Suasana seketika menjadi tak bisa dijelaskan ketika suara batuk terdengar dari mulut si kecil Nanang yang sudah membiru itu. "Mak!" teriak tangisnya ketika digendong menaiki tangga. "Ayo cepet balik, ayo cepat pulang," ucap Mbah Karso menyambutnya di tangga atas raya mengambil Nanang dari gendongan Ustadz Sukar. Dan mereka pun mulai berjalan ke selatan menuju arah pulang dengan membawa Nanang. 9 orang berjalan pulang dari Kali Lanang dengan 1 anak bocah yaitu Nanang yang telah berhasil terselamatkan dari kuasa Marni Wongso. Langkah mereka begitu terburu karena Nanang yang kini sedang dalam gendongan Mbah Karso itu keadaannya basah kuyup setelah tadi sempat tercebur di kolam sendang. Sampailah 9 orang itu di rumah Wagiman yang langsung disambut syukur dan tangis oleh pihak keluarga dan para warga yang juga menunggu. Begitu juga dengan Pak Polisi yang terlihat kebingungan sekaligus keheranan melihat kedatangan Mbah Karso dan kawan-kawan membawa Nanang. "Alhamdulillah," teriak Wagiman sambil berlari menghampiri Nanang yang masih digendong Mbah Karso itu. "Matur sembah nuwun, Mbah, matur nuwun." "Terima kasih sekali, Mbah, terima kasih," kata Wagiman kepada Mbah Karso dengan haru. "Wes podo-podo, kabeh ki kuasane Gusti Pangeran." "Iya, sama-sama. Semua itu kuasa dari Tuhan yang Maha Agung," jawab Mbah Karso. Si kecil Nanang pun diserahkan ke Wagiman dan diarahkan agar tubuh hingga lehernya dipendam terlebih dahulu dengan beras dengan cara dimasukkan ke dalam gentong. Entah apa maksudnya, tapi kata Mbah Karso ini penting untuk menghilangkan bau-bau Marni Wongso yang mungkin masih melekat di tubuh Nanang. "Waduh, nek gentong berase kula gadah, Mbah. Nanging berasnya mboten sekatah niku." "Waduh, kalau gentong berasnya sih saya punya, Mbah, tapi berasnya tidak sebanyak itu," jawab Wagiman, hingga Mbah Karso pun menyuruh untuk mengambil beras di rumahnya saja. "Walah, ya wis kono njupuk beras sak karung kae ning omahku, kono kok, kowe sing njupuk." "Walah, ya sudah, sana ambil beras 1 karung itu di rumah saya, sana kok, kamu yang ambil," kata Mbah Karso menyuruh Nyoto anaknya untuk mengambil beras di rumah. "Yo Pak, jole aku dikancani, sirahku isih memeng kepikiran demit Kali Lanang kae." "Ya Pak, siap. Ayo Paman, saya ditemani, kepalaku masih pusing ini, kepikiran demit di Kali Lanang tadi," kata Nyoto yang kini mengajak Lek Sukri untuk mengambil beras di rumahnya. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Dipendamlah Nanang dalam gentong berisi beras itu dalam keadaan bugil setelah selesai diseka dengan air hangat malam itu juga. Nanang tampak tenang dan bahkan tertidur dengan pulas. Wajar mungkin dia sangat lelah setelah melalui semua ini. Setelah itu, Mbah Karso pun meminta Ustadz Sukar untuk mendekat dan membacakan doa. "Nak Sukar, Rene, tulung sampeyan moco ayat kursi ping 7 yo,"
aku tak kocei bocahe. Sini nak Sukar, tolong bacakan ayat kursi 7 kali ya. Saya akan memegangi anak ini, kata Mbah Karso kepada Ustadz Sukar. Ustadz Sukar yang sebenarnya bajunya masih agak basah karena tadi sempat nyemplung ke kolam karena menyelamatkan Nanang pun tak menolak perintah Mbah Karso. Gih Mbah? Siap Mbah, jawab Ustadz sambil mendekat dan sedikit mengusap-usap bajunya yang masih basah itu. Dan Ustadz Sukar pun mulai membaca doa dengan lantang dan kusyuk, disaksikan oleh keluarga, beberapa warga, dan perwakilan aparat yang masih berada di situ. Sampai akhirnya doa pun selesai, Nanang kembali diangkat, dipakaikan baju dan dibaringkan di kamarnya bersama Rukmini ibunya. Dan di sini Mbah Karso pun mempersilahkan pihak medis dari kepolisian untuk memeriksa kesehatan Nanang. Wes saiki gilirane sampean Pak, jenengan mantri polisi to, kae bocahe diperiksa sik. Wes rong dina rong wengi ketampak angin wengi. Hehehe. Sudah, sekarang giliran sampean Pak. Ada para medis dari kepolisian toh? Itu anaknya diperiksa dulu, sudah 2 hari 2 malam diterpa angin malam. Hehehe. Kata Mbah Karso sedikit bercanda, seraya memegang pundak Pak Mantri Polisi. Nanang pun diperiksa dan diberi penanganan medis bersamaan dengan para warga yang mulai membubarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. Hingga malam pun berganti pagi, desa Dukuh Atas yang sudah 2 malam ini dilanda keresahan pun kini kembali tenang dengan kabar berhasil ditemukannya Nanang semalam. Sementara di suatu tempat, tampak Lek Sukri dengan cekung matanya yang hitam tengah sarapan bubur di tempat Mbok Tun, penjajah bubur pagi di desa ini. Ternyata semalaman ia tak tidur, terbayang wujud Marni Wongso di Kalilanang. Ia yang termasuk dalam 9 orang terpilih itu, tentu kini ceritanya tengah ditunggu-tunggu oleh para warga yang juga tengah bersantap di kedai itu. Nek Mbah Karso pancen gendeng, ora ana wedine babar blas, wis pedhot sarape. Mosok danyange Kalilanang kae di om yang entek-entek ngasih nangis. Mbah Karso memang gila, tidak ada takutnya sama sekali. Masa demit penguasa Kalilanang itu dimarahi habis-habisan sampai nangis? Cerita Lek Sukri sambil menyuap bubur sayurnya yang hampir habis. Lek Sukri tampak asik menceritakan kejadian semalam, tutur katanya yang lucu, tak hayal membuat gelak tawa di kedai Mbok Tun itu. Wes to, nek sampean-sampean menangi dhewe, mesti iso ngising ning katok tenan. Lagian ngopo sih Mbah Karso? Kok iso-isone milih aku melu moro rono? Padahal kabeh wong ning desa iki ngerti nek aku iki wonge jirih. Sudahlah, kalau kalian-kalian lihat sendiri, pasti kalian berak di celana. Lagian kenapa ya bisa-bisanya Mbah Karso milih saya ikut ke sana? Padahal semua orang di desa ini juga tahu kalau saya ini orangnya penakut, kata Lek Sukri di kedai itu. Hingga di antara keriuhan itu, Mbok Tun yang sedari tadi juga memperhatikan, kini pun ikut berbicara. Nek wes ngono, terus pembangunan Kalilanang kae opo bakal diteruske yo? Kan wes dibongkar-bongkar to kae? Kalau sudah seperti itu, terus pembangunan Kalilanang itu apakah akan tetap diteruskan? Kan sudah dibongkar-bongkar to itu? Kata Mbok Tun menyela di antara tawa di kedainya itu. Sejenak semua orang terdiam dan berpikir setelah mendengar kata-kata dari Mbok Tun. Sejenak semua orang terdiam dan berpikir setelah mendengar kata-kata dari Mbok Tun barusan. Benar juga ya? Apakah tidak apa-apa jika pembangunan itu diteruskan, mengingat apa yang telah terjadi di Kalilanang? Mbok Tun yang mempertanyakan, Mbok Tun juga yang kini menjawab. Ning nek watake Karso Tamrin, tetep wae diteruske. Wong apal aku? Ojo meneh kok mung koro-koro memedi. Ra mungkin deknen mundur. Kelingan to, dhisik gek mongso paceklik. Parmin cah RT Kidul kae jare klepon danyange gumuk gondang, muni amen jaluk nyawa. Ditekake kiai saka ngendi-ngendi ora iso mari. Akhire basa ditekani Mbah Karso, dinyang akhire mung dikei ndok Jawa terus gelem bali. Tapi kalau melihat wataknya Karso Tamrin, tetap saja pembangunan itu diteruskan. Saya hafal betul, apalagi kalau cuma gara-gara hantu. Tak mungkin dia mundur. Masih ingatkan kalian dulu, Parmin, anak RT Selatan yang kerasukan dedemit penguasa Lembah Gondang, mau minta tumbal nyawa? Didatangkan kiai dari mana-mana tidak bisa sembuh?
Tapi setelah didatangi Mbah Karso cuma dikasih telur kampung dan setelah itu sembuh. Ungkap Mbok Tun menceritakan kejadian silam yang juga pernah terjadi di desa ini. Pembicaraan pun terdengar semakin menarik meski kerap kali diselingi oleh gelak tawa dari orang-orang di kedai pagi itu, menyiratkan sebuah keadaan bahwa desa ini akan baik-baik saja. Di sisi lain, entah dengan alasan apapun, memang pembangunan Kali Lanang harus tetap diteruskan. Selain karena bahan bangunan yang sudah terlanjur turun dari kelurahan, di tahun-tahun ini tidak semua warga memiliki kamar mandi sendiri. Bahkan untuk buang hajat saja, masih banyak orang-orang yang melakukannya di selokan ataupun di kebun. Jadi pembaruan Kali Lanang ini tentu cukup penting karena akan ada banyak perluasan, termasuk penambahan WC umum untuk kebutuhan para warga. Kembali ke cerita. Singkat waktu, sudah 3 hari berlalu, dihitung sejak kembalinya Nanang dari alam Marni Wongso, semua berjalan baik-baik saja. Sampai hari ini tak ada lagi kejadian yang membuat heboh desa Dukuh Atas ini. Sementara di siang yang terik itu, tampak Pak Lurah dan Pak Carik tengah berada di rumah Mbah Karso. Mereka sepertinya sedang sowan ke rumah sesepuh desa itu untuk menyampaikan sesuatu. Nyatanya kejadian yang menimpa Rukmini dan anaknya sedikit banyak membuat Pak Lurah khawatir, apalagi perihal Kali Lanang yang menjadi pemicunya, membuat Pak Lurah sedikit mempunyai beban, mengingat beliau adalah inisiator dari renovasi kamar mandi umum itu. Terus niki saene pripun nggih Mbah? Ajeng diterasake napa mboten? Terus ini sebaiknya bagaimana ya Mbah? Mau diteruskan apa tidak? Tanya Pak Lurah kepada Mbah Karso, membahas perihal pemugaran Kali Lanang. Ya tetep terus ke, edan po. Seko pertama aku wis omong, ini demi kepentingan masyarakat Mas Lurah, ojo wedi. Aku sing tanggung jawab. Dhewe iki menungso derajate luwih dhuwur. Ya tetap diteruskan. Gila apa? Dari pertama saya kan sudah ngomong, ini demi kepentingan masyarakat Mas Lurah. Jangan takut, saya yang akan tanggung jawab. Kita itu manusia, derajatnya lebih tinggi, ucap Mbah Karso menjawab kekhawatiran Pak Lurah. Oh nggih mpun nek ngoten. Pokok men perihal masalah kados ngeten, kula nyuwun tulung tenan kalian panjenengan Mbah. Terus niki ajeng dimilai kapan malih bukaranipun Kali Lanang niku Mbah? Oh ya sudah kalau begitu. Pokoknya perihal masalah seperti ini, saya minta tolong dengan sangat Mbah sama jenengan. Terus ini mau dimulai kapan lagi renovasi Kali Lanang itu Mbah? Ucap Pak Lurah. Yo aku ngono terserah warga Mas Lurah. Kapan podo lego? Nek iso yo sak cepete. Wong yo selak arek dinggo bareng. Apa mengko ben dikumpulke Pak Carik dhisik? Ben ono kesepakatan. Ya kalau saya terserah warga Mas Lurah, kapan sempatnya, kalau bisa sih secepatnya, agar bisa segera digunakan. Apa nanti biar dikumpulkan sama Pak Carik dulu, agar ada kesepakatan? Kata Mbah Karso kepada kepala desa yang umurnya hampir seumuran dengan anaknya itu. Perbincangan pun berlanjut cukup panjang, yang berisi inti juga basa-basi di antara mereka. Sampai tak terasa azan asar terdengar, Pak Lurah dan Pak Carik yang sekiranya sudah cukup mendapatkan jawaban dan gambaran yang jelas dari Mbah Karso pun segera berpamitan. Sebenarnya cukup wajar bila Pak Lurah ini sedikit khawatir untuk melangkah, karena baru kurang dari 1 tahun saja ia menjabat, ia dihadapkan dengan hal aneh seperti ini. Mungkin ia tak mau bila kebijakannya yang bertujuan baik ini justru akan menimbulkan masalah di desa ini. Selang harinya, hasil pertemuan dengan Mbah Karso itu pun segera dirapatkan oleh Pak Carik bersama para warga yang kini dikumpulkan di balai desa, dengan tema perihal kelanjutan pembangunan Kali Lanang tentunya. Dan seperti yang kita semua kira, pasti akan terjadi silang pendapat antar warga. Ada yang ingin perbaikan segera dilanjutkan, ada pula yang meminta ini agar ditunda dahulu, mengingat kejadian di Kali Lanang yang menimpa keluarga Wagiman tempo hari itu masih segar di ingatan mereka. Ojo kesusu ben adem dhisik suasanane. Jangan buru-buru lah, biar adem dulu suasananya, ucap sebagian warga yang meminta perbaikan itu ditunda dulu. Namun tak sedikit pula warga yang meminta agar semua ini dipercepat dengan alasan karena sudah seminggu ini Kali Lanang tak bisa digunakan karena sudah terlanjur dibongkar.
Hingga akhirnya, setelah perdebatan yang cukup panjang, diambillah jalan tengah, yaitu 10 hari lagi, perbaikan Kalilanang akan mulai dilanjut. Singkat cerita, tibalah 10 hari kemudian pemugaran Kalilanang kembali dilanjutkan. Semua berjalan lancar tanpa halangan, bahkan berkat gotong royong seluruh warga desa Dukuh Atas ini, dalam waktu kurang dari 1 minggu saja, perbaikan sudah mencapai tahap akhir. Hingga tepat di 10-11 harinya, perbaikan dan renovasi Kalilanang itu pun benar-benar telah selesai. Semua warga Dukuh Atas tentu senang, akhirnya kini mereka mempunyai bilik mandi umum yang bagus dan ditambah dengan 4 deret WC umum. Untuk kebanyakan warga yang tak punya tempat mandi dan sering buang hajat di kebun atau selokan, ini tentu merupakan sebuah solusi yang bermanfaat. Tak lupa juga setelah perbaikan itu selesai, diadakan acara tasyakuran dengan tumpengan sebagai ungkapan rasa syukur dari warga atas hajat desa yang telah terselesaikan ini. Hari pun silih berganti, dengan wajar dan tentram, sepertinya penduduk desa sudah dibuat lupa oleh kesibukannya di musim panen tahun ini. Hingga hari naas itu pun terjadi, hari di mana kegelapan yang sudah tertahan dan tertutup rapat akan terbuka. Kala itu, di siang yang cukup terik dikala para warga tampak sibuk menjemur padi di depan rumahnya masing-masing, terlihat Sasongko, cucu Mbah Karso yang berjalan tergopoh-gopoh menyusuri jalan desa. "Mbah Kakung semaput ning sumur, Mbah Kakung semaput ning sumur, Mbah Kakung pingsan di sumur, Mbah Kakung pingsan di sumur," kata Sasongko kepada setiap orang yang ditemuinya. Lek Sukri yang tengah menjemur padi pun segera mencegat Sasongko yang kala itu melewati jalan depan rumahnya. Nopo, ada apa? Tanya Lek Sukri kepada Sasongko. "Mbah Kakung ambruk, Lek, tulung, Lek." "Mbah Kakung ambruk, Paman, tolong," jawab Sasongko dengan gelagapan. Para warga yang mendengar itu dengan segera menuju rumah Mbah Karso untuk memeriksa keadaannya. Terlihat di sana Nyoto, anak Mbah Karso sekaligus ayah dari Sasongko itu, tampak duduk kebingungan di samping tubuh Mbah Karso yang terbaring. Nyoto yang melihat para warga yang masuk pun hanya menatap dan berisyarat dengan menggelengkan kepalanya, seakan ada sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Yah, Mbah Karso meninggal. Beliau yang menurut Nyoto kala itu hendak mengambil wudhu di sumurnya, diduga jatuh dan kepalanya terbentur. Dan diketahui oleh Nyoto sekira 1 jam kemudian, setelah ia merasa janggal mengapa bapaknya itu atau Mbah Karso tak merespon panggilan darinya. "Bapak ki wis tak penging, ojo kerep-kerep wudu, apa meneh ning sumur mburi, soalnya ning kono kuwi lemahe lunyu. Bapak itu sudah saya larang, jangan sering-sering berwudu, apalagi di sumur belakang, soalnya di sana itu tanahnya licin," kata Nyoto kala itu menjelaskan kepada warga. Mbah Karso memang dikenal sebagai orang yang tidak pernah batal dari wudunya. Beliau selalu berwudu walau itu sebelum atau setelah sholat. Mungkin ini juga yang menjadi alasan mengapa kemampuan spiritual beliau begitu kuat dan berani. Tapi dengan kejadian ini, semua tentu tak menyangka bahwa hal ini akan berbalik menjadi petaka baginya. Hari itu juga warga pun sigap bersiap mengurus semua ini. Kabar duka dengan cepat disebarluaskan. Tenda juga tampak sudah didirikan dengan sebagian warga yang kini tengah berada di pemakaman untuk menggali liang tepat di tempat pusara Mbah Darmi, istri Mbah Karso yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Semua berjalan dengan lancar hingga sekira pukul 4 sore, Mbah Karso pun dimakamkan dan masa berkabung pun dimulai. Kematian Mbah Karso ini tentu sangat mengagetkan, mengingat sehari sebelumnya orang-orang masih melihat Mbah Karso menanam rumput gajah di pinggir selokan depan rumahnya. Tapi takdir orang siapa yang tahu. Yang jelas semua manusia pasti akan menemui akhirnya, entah kapan dan bagaimana caranya. Malam itu ramai orang di rumah Mbah Karso. Selepas acara tahlilan, masih banyak warga yang tak beranjak pulang dan memilih untuk melekan di rumah sang sesepuh desa itu. Di bawah tenda depan rumah Mbah Karso, orang-orang berkumpul saling mengobrol untuk membunuh waktu. Sementara di dalam, Nyoto dan Surti istrinya
tampak tengah menggurui Sasongko yang murung. Ia adalah satu-satunya tampak yang paling terpukul dengan kepergian Mbah Karso. "Joma, aku diterke pipis." "Ayo Bu, saya diantar pipis," ucap Sasongko tiba-tiba mengajak ibunya untuk mengantarnya ke sumur. Surti sang ibu pun bangkit dan mengantar anaknya itu ke sumur belakang rumah, seraya memegang lentera. Surti mengawasi dari jarak kurang kejauhan. "Ojo tinggal lo mak, jangan ditinggal lo Bu," kata Sasongko sambil menoleh. "Halah ya orane to tak tinggal." "Halah ya ndak mungkin to ditinggal," jawab Surti seraya memandangi langit yang tengah purnama itu. Hingga bau bangkai pun tiba-tiba tercium olehnya. Surti yang memang penakut pun segera menyuruh Sasongko untuk cepat. "Ayo nang, wes durung. Ayo nak, sudah belum?" kata Surti seraya terus mengawasi sekitarnya tanpa memperhatikan anaknya itu. Sasongko yang sudah selesai pun kini mulai berjalan di belakang ibunya dengan sang ibu yang tampak tergesa dan tak menoleh. "Alon-alon to mak, peteng. Pelan-pelan to Bu, gelap," ucap Sasongko yang berjalan di belakang ibunya itu, hingga tiba-tiba langkah Sasongko pun terhenti. Aduh, tulung," kata Sasongko tiba-tiba. Sang ibu yang mendengar itu tentu spontan menoleh dan disinilah pemandangan tak biasa dilihat olehnya. Sasongko tampak berdiri dan menangis dengan sosok yang kini dilihat oleh Surti duduk di antara pundak anaknya itu. "Tulung mak, tulung." "Tolong Bu, tolong," kata Sasongko yang masih berdiri dengan pelan dan terisak. Sepertinya ia sadar ada sosok yang telah menduduki tengkuknya itu. "Sopo kowe? Siapa kamu?" ucap Surti dengan gemetar. Sosok itu berambut panjang dengan tangan bercakar yang menyilang di dada anaknya itu. Sosok itu tak menjawab dan malah mengeluarkan suara pekik tawa yang parau dan memekakan telinga. Hingga saat itu, Surti yang sudah tak tahan pun berteriak sambil meraih tangan Sasongko dan menyeretnya. "Ah!" Surti yang teriak-teriak sambil menyeret anaknya. Hingga suaranya itu terdengar oleh Nyoto dan para warga yang berada di depan rumah. "Opo kai? Apa itu?" kata orang-orang yang kini segera masuk untuk memeriksa. Begitu juga dengan Nyoto yang langsung keluar dari kamar dan berlari ke arah belakang rumah. Dan tampaklah di bibir pintu dapur, Surti yang sudah berada di lantai berusaha merayap masuk dengan tangannya yang terlihat memegang Sasongko yang juga terjatuh. "Tulung, tulung," ucap Sasongko lirih yang kini sebelah kakinya tampak terbakar oleh api dari lentera yang mungkin tadi terjatuh dari genggaman ibunya. Warga buru-buru menyeret dan mengangkat Surti masuk, sementara Nyoto kini tampak berusaha memadamkan api yang membakar sebelah kaki Sasongko dengan tepukan dari peci yang dipakainya. Untung api yang membakar kaki Sasongko itu dengan cepat bisa dipadamkan, walau dengan keadaan Sasongko yang kini tak sadarkan diri. Sasongko dan Surti pun kini dibaringkan di ruang tengah dengan Surti yang masih menangis dan Sasongko yang belum sadar. "Ono apa to Bune? Kok ngasih koyong ini? Ada apa sih Bu? Kok sampai seperti ini?" tanya Nyoto kini kepada istrinya. "Sasongko Pak, Sasongko," kata Surti yang masih belum bisa menjelaskan. "Sasongko kenapa? Sasongko kenapa Bune? Kenapa Sasongko? Kenapa dengan Sasongko Bu?" tanya Nyoto kembali. Surti tampak sangat syok, tubuhnya gemetar, lidahnya seperti mendadak keluh ketika ia berusaha berbicara. Hingga setelah diberikan segelas air, perlahan ia pun mulai tenang dan bercerita. "Aku mau neng buri weruh Sasongko munji demit, wedok klambine putih, rambutnya dawa nutupi rai. Saya tadi di belakang melihat hantu di pikulan Sasongko, perempuan berbaju putih, rambutnya panjang menutupi wajahnya," ujar Surti di salah satu penjelasannya. Nyoto yang mendengar itu pun spontan menoleh dan berkata, "Wengi iki aku tulung kancani yo, ojo do mulih kabeh. Malam ini temani saya ya, jangan pada pulang semua," kata Nyoto kepada para warga yang berada di ruangan itu. Semua orang tentu tercengang mendengar penjelasan dari Surti barusan.
dan seketika mereka semua seperti memikirkan hal yang sama. Ya, Marni Wongso. Apakah sosok yang baru saja diceritakan oleh Surti itu adalah Marni Wongso? Waduh, ciloko iki. Waduh, cilaka ini. Kata Lek Sukri pelan dan membisik di tengah-tengah orang-orang yang berada di ruangan itu. Suasana malam itu pun berubah menjadi aneh. Semua orang tampak termangu. Terlihat jelas raut ketakutan di wajah-wajah mereka. Dan sekali lagi, Nyoto meminta semua orang agar tidak pulang malam ini. "Ojo dong mulih yo, aku tulung dikancani. Jangan pada pulang ya, tolong temani saya," ucap Nyoto sekali lagi. Hingga di malam ini pun berlalu, tanpa satu orang pun yang pulang. Beruntung rumah Mbah Karso ini luas, sehingga bisa menampung mereka semua yang malam itu tidur di atas tikar yang tergelar di ruang depan. Dan cerita Marni Wongso bagian 1 selesai di sini. Sampai jumpa nanti di bagian kedua.